senjata perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Tragedi kemanusiaan peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September pada dini hari 1 Oktober 1965. Kronologi peristiwa G30S tersebut melibatkan banyak tokoh, baik sebagai pelaku maupun korban. Di antaranya anggota Partai Komunis Indonesia dan internal anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Peristiwa Gerakan 30 September merupakan serangkaian kejadian yang komprehensif, di mana kejadian penculikan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Satu di antara jenderal militer yang menjadi target penculikan adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Berikut kronologis penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution yang dihimpun dari beberapa sumber. Konten ini adalah bagian dari kajian data yang dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada niatan untuk membuka aib atau menyudutkan orang-orang atau organisasi yang terlibat. Sebelum saya lanjutkan, apabila suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, share, like, dan tekan tombol lonceng untuk selalu update dengan video terbaru dari channel ini. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Pasukan dan regu penculikan. Pada pagi hari sekitar pukul 03.00 WIB 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas atau Satgas Pasopati, Letnan Infantri Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Pelda Jahuruk. Siap. Satu di antara 7 jenderal yang akan diculik adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam buku Julius Power, G30S, Fakta atau Rekayasa, Jakarta, Kata Hasta Pustaka 2013 halaman 6, pasukan yang memiliki tugas menangkap Abdul Haris Nasution dipimpin oleh pembantu Letnan II atau Pelda Jahuruk dari Resimen Cakrabirawa. Pasukan yang dipimpin oleh Pelda Jahuruk terdiri dari 1 regu kawal kehormatan Cakrabirawa, 1 peleton Yon 530 para Brawijaya, 1 peleton Yon 454 para Diponegoro, 1 peleton pasukan pertahanan Pangkalan Auri. Tak hanya itu,
Pasukan ini mendapat dukungan satu peleton sukarelawan pemuda rakyat. Kronologi penculikan. Pasukan pimpinan Jahurup sampai di rumah Jenderal A.H. Nasution pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 04.00 WIB. Rumah Abdul Haris Nasution berada di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Regu yang dipimpin seorang tentara dengan pangkat Pelda ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Sekitar 100 pasukan datang dengan 3 truk, 1 power wagon, dan sebuah gas. Gerombolan pasukan penculik sempat salah alamat memasuki rumah milik Wakil Perdana Menteri atau Waperdam II, Dr. J. Leimena. Saat sampai di lokasi, seorang penjaga rumah milik Leimena, anggota Brimob, Ajun Inspektur 2 Karel Satsui Tubun, terlebih dahulu dihabisi oleh pasukan penculik. Karel terbangun karena mendengar suara gaduh. Sempat mempertahankan diri, namun naas peluru pasukan menewaskannya. Setelah membereskan penjaga rumah, regu penculik yang dipimpin Kopral II Hargiono selanjutnya menuju ke kamar Nasution. Mengetahui ada suara di luar, istri Nasution yang terbangun langsung keluar kamar. Tapi ia langsung kembali ke kamar, mengunci pintu sambil memberitahu pada suaminya. Ia berbisik pada Nasution mengatakan bahwa ada pasukan Cakrabirawa di luar. Kemudian ia melarang A.H. Nasution keluar. Kendati dilarang, Nasution penasaran ingin memastikan apa yang dilihat istrinya. Nasution tidak yakin Cakrabirawa datang dengan mendobrak pintu. Ia kemudian membuka pintu kamar, mengecek keadaan. Saat pintu dibuka, tembakan menyasar ke arahnya oleh satu orang pasukan Cakrabirawa dalam jarak 1,5 meter. Nasution kemudian menutup pintu dan tiarap. Mendengar suara tembakan, adik Nasution, Mardia, yang tidur di kamar sebelah bergegas berusaha menyelamatkan anak Abdul Haris Nasution, Ade Irma Nasution. Mardia menggendong Ade Irma untuk menuju kamar lain. Namun naas, saat mencoba menyelamatkan, justru Ade Irma tertembak dalam gendongan Mardia. Anak Abdul Haris Nasution yang lain, Yanti yang juga terbangun, kemudian keluar lompat jendela menuju ke ajudan Nasution, Letnan 1 Satuan Tempur Pierre Tendean. Nasution yang merasa terkepung kemudian dapat melarikan diri dengan melompat pagar rumahnya ke pekarangan rumah Duta Besar Irak. Akibatnya, kaki Nasution sempat mengalami luka. Sementara itu, Letnan 1 Pierre Tendean yang telah keluar kamar dan membawa senjata jenis Jern kemudian segera ditangkap oleh pasukan penculik yang mengiranya adalah sosok Jenderal Nasution. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Letnan 1 Pierre Tendean kemudian ikut diangkut ke lubang buaya. Pada sekitar pukul 05.20 WIB 1 Oktober 1965, istri Nasution Johanna Nasution kemudian mendatangi markas besar KKO
untuk melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya. Laporan Johanna Nasution kemudian direspon oleh Letnan KKO Mustaram, perwira jaga Mabes KKO, dan beberapa prajurit KKO yang bergegas menuju rumah Abdul Haris Nasution. Ajudan Nasution lainnya, Komisaris Hamdan, kemudian menghubungi Panglima Kodam Jaya, Umar Wirahadi Kusuma, dengan menggunakan alat komunikasi khusus Khoti. Hamdan melaporkan atas penyerangan yang terjadi di rumah Nasution. Segera setelah mendapat laporan, Jenderal Umar Wirahadi Kusuma segera memerintahkan pasukan 3 kendaraan lapis baja untuk melakukan pengejaran terhadap regu penculik yang pergi ke arah Bekasi. Namun demikian, pengejaran pasukan Umar gagal karena rombongan penculik menghilang di daerah Salemba. Umar kemudian melanjutkan perjalanan ke Istana Negara. Sesampainya di sana, Umar melihat banyak pasukan yang menurutnya asing. Ia kemudian meninggalkan Istana Negara dan kembali ke rumah. Lapor. Batalion Panzer dari Batalion Kavalleri 7 siap. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Perintah dilaksanakan.